Ya, pemirsa, belum keluarnya izin konser Lady Gaga setelah pihak Polda Metro Jaya menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat yang melarang konser tersebut di Indonesia. Ya, penampilan Lady Gaga dinilai terlalu mempertontonkan erotisme sehingga tidak pantas ditonton masyarakat Indonesia. Apakah pentas Lady Gaga memang tidak pantas ditonton oleh masyarakat kita dan apa dampaknya bagi citra Indonesia di mata internasional? Dan untuk membahas hal itu di studio telah hadir seorang budayawan, Mas Arsvendo Atmowiloto. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi kembali datang di Metro Pagi. Ya. Dan kemudian juga ada promotor musik Mas Triadi Nur. Ya, selamat pagi Mas Triadi. Dan juga dari DPR anggota fraksi PKS dengan Mas Indra. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini Mas Triadi Nur ini bukan dari pihak penyelenggara yang mendatangkan Lady Gaga, tapi kita bisa belajar banyak ya dari Mas Triadi ini mengenai proses perizinan begitu ya ketika mengadakan konser. Yang menjadi pertanyaan kami besar di sini adalah kenapa ketika konser Lady Gaga ini tiketnya sudah terjual habis begitu ya, baru kemudian izin tidak keluar. Sebenarnya bagaimana sih proses perizinan sebuah konser sebenarnya, Mas? Iya, jadi biasanya sih kalau kita pertama kali dealing sama artis, kita sudah dapat lampu hijau bahwa artis itu bersedia untuk hadir di Indonesia. Proses pertamanya kita biasanya minta paspor dari mereka. Setelah paspor kita terima, semuanya kita periksa bahwa paspor itu layak masuk Indonesia. Kita tuh biasanya mengajukan izin pertama justru ke imigrasi. Dari imigrasi kita minta izin untuk rekomendasi, terus kita dari imigrasi, terus kita ke pariwisata. Dari pariwisata kita baru daerah Departemen begitu ya? Pariwisata Jakarta pusat. Ya. Dari kalau beberapa kota kita minta juga untuk melapor kita ke beberapa kota. Terus kita juga ke Mabes Polri, baru kita ke biasanya ke perizinan polisi di dekat venue yang tempat mereka mau manggung. Nah, cuma emang sambil kita jalan itu proses, kita biasanya sudah melakukan penjualan tiket pre-sale ya. Nah, untuk kasus ini mungkin lagi jalan mereka udah menjual tiket. Tapi sebenarnya ada tidak sih komunikasi dengan pihak kepolisian terlebih dahulu sebelum mengajukan izin secara resmi begitu? Apakah kira-kira artis ini bisa mendapatkan izin, peluangnya seperti apa begitu? Kalau biasanya sih emang bisa, karena kita emang udah tahu ya, untuk mendapatkan izin keramaian kita butuh rekomendasi dari imigrasi, rekomendasi dari pariwisata, rekomendasi dari Mabes Polri-nya. Nah, saya nggak tahu kalau kan tergantung artisnya dalam hal ini ya. Mungkin ada baiknya juga Prita dibuat satu pintu saja gitu izinnya ya. Jadi semua begitu izin keluar artinya semua pihak sudah setuju. Dari polisi, dari imigrasi, dari pariwisata dan lain sebagainya juga, sehingga tidak terjadi masalah. Tapi rezekinya kan nanti cuma satu pintu. Nggak ada bagi-bagi ya. Saya nunggu susah. Tapi katanya ini kan tidak pantas masyarakat Indonesia menonton Lady Gaga. Kalau menurut Anda gimana? Ya kalau udah diputuskan pantas, kita nganggap nggak pantas saja. Yang memutuskan pantas atau tidak itu? Ini pertanyaannya kan. Karena kalau rumusan ini tidak, nanti berlaku yang mana-mana. Masyarakat kita nih dibikin menjadi gagap dalam budaya. Maksudnya? Kita nggak punya, maksudnya gagap itu nggak bisa berpikir jernih, nggak fasih menjelaskan. Misalnya itu nggak boleh karena terlalu erotik. Terlalu erotik ini apa? Dulu kan ada urusannya. Kalau memperlihatkan payudara, memperlihatkan pusar, misalnya gitu. Itu aja. Karena ukurannya abu-abu gitu selama ini, Mas. Ya, kalau kita lihat dangdutan itu juga gitu. Lebih erotis. Bukan, sebelum dia kan siapa itu namanya nggak tahu. Ada Katy Perry misalnya itu lebih Katy lah gitu. Atau yang lebih lagi mungkin Pussycat Dolls. Misalnya karena rumusan yang sama. Ini tidak berlaku di sana, tidak berlaku di sini. Kebetulan Lady Gaga ini kan memang Gaga ya. biangnya inilah ya rada. Tapi mungkin ketika kita bicara Lady Gaga, Mas Indra, yang terpikir adalah mungkin asosiasinya dengan keanehan, keeksentrikan, karena pakai baju daging dan lain sebagainya, bukan keseksian begitu. Kalau keseksian mungkin Pussycat Dolls, Katy Perry dan lain sebagainya. Kalau dari PKS sendiri melihatnya bagaimana? Ya mungkin gini, saya juga kebetulan saya anggota Komisi 3, tentu saya bicara basisnya atau perundang-undangan yang berlaku ya. Kalau kita lihat dalam kasus ini, tentu kita lihat norma hukum yang ada di negeri kita ini seperti apa. Ada yang namanya hukum tidak tertulis, ya ada hukum norma adat,
agama, dan ada hukum positif, hukum tertulis. Dari dua variabel ini saya lihat ini bermasalah. Bicara norma adat, norma kultur budaya, kita tahu negeri ini sangat kaya dengan norma-norma kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan ya. Begitu terjaga. Ini ada problem di sana. Apalagi kalau kita bicara norma agama, agama apapun pasti akan mempermasalahkan. Yang kedua, dari perspektif hukum positif, kita lihat, kita punya Undang-Undang 44 tahun 2008, Undang-Undang tentang pornografi. Ada di sana penjelasan atau ketegasan dilarangnya melakukan kegiatan yang mengundang erotisme, memperlihatkan. Nah, di sini mengundangnya ini batasannya apa ini? Di undang-undang itu ada, Mas Arswendo. Ada. Di situ contoh pakaian ketat dan memperlihatkan kelamin gitu. Nggak mesti terbuka, tapi pakaian terbungkus pun, tapi dia melekat dan begitu sedemikian rupa memperlihatkan bentuk, itu sudah dianggap mempertontonkan. Nah, berarti harusnya dangdut erotis itu digerebek. Jadi gini, saya memang bicara kaset-kasetnya yang beredar di situ pilihannya tadi nggak boleh. Jadi bicara kalau kita mau konsekuen loh. Benar, harusnya gini, negeri ini harusnya konsekuen dengan aturan yang ada. Tidak hanya Lady Gaga sebenarnya. Semua artis kalau memang memenuhi kriteria dan variabel yang dilarang dengan undang-undang pornografi, siapapun dia, artis lokal ataupun artis impor ya, itu harus ditindak. Jadi memang ini entry point untuk Mabes Polri dan untuk perlakuan untuk kepada semua orang harus ada perlakuan sama sehingga tidak ada kontroversi. Tapi yang jelas bagaimanapun kita bicara Lady Gaga contohnya, Undang-Undang pornografi menjadi landasan Polda dalam memberi rekomendasi. Yang kedua juga ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Kalau kita lihat di pasal 13 umpama, di situ ada tanggung jawab ketertiban dan keamanan itu ada menjadi domain dan tanggung jawab kepolisian. Nah, kita lihat hari ini ada kontroversi. Ada sebagian elemen masyarakat dengan berbagai macam latar belakang menyerukan penolakan dan bahkan ada sinyal-sinyal akan melakukan konfrontasi dalam bentuk segala macam ya. Artinya tentu Polda dalam hal ini sudah melakukan pertimbangan, ada intelijen yang membuat analisa sejauh mana kerawanan ini akan bisa muncul. Nah, di sini ini di Undang-Undang nomor 2 diamanahkan adanya upaya pencegahan gitu ya. Nah, kalau pencegahan aja nanti kalau mau pemilu DKI, yang jadi masalah di situ Mas, yang kemudian dilihat masyarakat adalah karena tidak samanya gitu penerapan ini. Akhirnya kemudian dilihat masyarakat adalah ketika satu ormas tertentu berteriak, itu yang kemudian menjadi satu ukuran diperbolehkan atau tidaknya satu konser. Kalau itu ukurannya tidak tepat jelas. Saya juga tidak setuju kalau Polda atau Mabes Polri menjadi ukuran hanya sekedar dorongan, desakan dari kita bisa digerebek dong dari sekelompok masyarakat saja, itu tidak benar. Nah, harusnya negeri ini ada parameter dan saya sudah ada itu sebenarnya. Tinggal sekarang konsekuen. Kalau sekarang Lady Gaga dilarang, besok ada yang serupa, yang seragam, atau bahasa orang Medan semacam gitu ya. Maka harus ada pelarangan juga. Dan lagi-lagi bukan hanya untuk artis dari luar, dari dalam. Kalau memenuhi unsur dan kriteria dari undang-undang pornografi, itu harus ada upaya pencegahan dan penindakan. Jadi memang saya sepakat, tidak boleh hanya dominasi atau berdasarkan desakan kelompok. Polri harus ada punya nilai, harus punya parameter, jangan terintervensi. Walaupun tentu selain dia juga punya parameter standar, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan gejolak publik itu pastilah. Saya memang mencontohkan gini, sepak bola itu boleh nggak? Boleh kan? Tapi kenapa dalam waktu tertentu sepak bola itu dilarang oleh Polda, oleh Mabes Polri? Karena ada kerawanan, itu contoh. Jadi kerawanan ini yang seringkali kan yang kemudian menjadi satu sepertinya yang menciptakan kerawanan ini yang mengendalikan mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini ya. Kita akan bahas mengenai hal ini saat lagi. Sambil nonton tadi cuplikan. Sambil nonton Lady Gaga. Pemirsa tetap bersama kami di Metro Pagi.